Kita masuk ke hutan ya, perwujudan Mahesa. Ada beberapa juga fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pokotan Pring, kali ini kami mencoba menelusuri jejak dari Kerajaan Majapahit. Berada di hutan Ngijen. Apa saja yang ada di sini? Ikuti terus dalam penelusuran kami di Pokotan Pring. Kalau wilayah ini sih tidak jauh dari pemukiman gitu kan. Kita masuk ke hutan ya. Kita masuk. Nah, di sini masih kelihatan ya, teman-teman, tebaran dari batu bata merah kunonya ya. Apakah mungkin benar yang dikatakan Mas Den bahwa di sini dulu di zaman kerajaan merupakan pemukiman warga atau sesuatu tempat yang istimewa? Alhamdulillah, di sini semakin jelas saudara-saudara Pokotan Pring tentang bukti peradaban kuno yang ada di sini. Nah, ini kami dapati lumpang lagi. Nah, ketika naik begitu, dan disitulah yang di awal ataupun tadi yang kami dapati, semakin banyak tumpukan ataupun tebaran dari batu bata merah kuno ya. Nah, ini saudara-saudara Pokotan Pring, ini yang kami perlihatkan ke teman-teman saudara-saudara Pokotan Pring. Nah, ini dan bermacam-macam dari bentuk batu bata merahnya. Juga terdapat tumpang itu, nah, dan beberapa pecahan dari pipisan. Kita saat ini berada di tengah hutan jati, yang bernama hutan Ngijen ya Mas Den. Yang ditangkap oleh Mas Den ini. Di sini memang ada peradaban, cuman tidak pesat gitu nggak Eko. Hanya beberapa orang saja gitu. Oke. Dan ada satu tempat yang istilahnya itu yang dituakan atau lebih ke resih atau guru seperti itu. Oke, kita coba ke sana ya. Kita sudah berada di Punden ya. Yang ini kabarnya dinamakan Punden. Sekilas yang terlihat saat ini semacam dibentuk makam begitu. Dan inilah yang paling istimewa ya. Coba kita lihat satu persatu. Nah, dari yang dinamakan Punden oleh orang-orang sekitar sini, kita dapati lebih banyak lagi bukti, Mas Den. Bener. Kita lihat satu persatu ya. Ini kita dapati di sini pecahan wadah yang terbuat dari keramik seperti ini, saudara-saudara Pokotan Pring. Ini dinastinya kalau saya lihat ini lebih tua, Mas Den. Lebih tua. Iya, glasirnya lebih kasar ya. Ini, dan kemungkinan dinastinya Yuan. Terus di sini kami juga dapati kendi, bagian atas kendi ya, sudah pecah, dan ada batu bata merah yang motif identik dengan bagian candi ini. Dan ada beberapa fragmen dari kendi, terus pipisan. Ini yang menarik. Ada
pecahan dari pipisan dengan berbagai macam bentuk begitu, seperti ini ya. Kita perlihatkan dulu, nanti saya tata kembali. Dan kami dapati gandiknya. Nah, ini kita dapati gandiknya juga, artinya ini lengkap dulu. Lengkap, bener. Cuman udah pecah. Terus beberapa lumpang kecil ya. Ini dulu bisa menjadi bagian dari lumpang dan juga bisa jadi bagian dari linggayoni. Nah, untuk masyarakat yang apa istilahnya masyarakat kecil, dia membentuk linggayoni yang sederhana begitu teman-teman. Dan kemungkinan juga ini merupakan lumpang dan ini adalah gandiknya atau benda tumbuknya. Oke, banyak sekali kami dapati bermacam-macam artefak di sini ya, mulai dari bagian candi. Nah, ini terlihat ada batu bata merah dengan motif sulur begitu yang identik di bagian candi. Apakah mungkin Mas Den yang Mas Den lihat ini bahwa di sini juga terdapat sebuah candi begitu? Iya, candi kecil sih. Difungsikan untuk peribadatan gitu ya? Iya, untuk peribadatan. Ini saudara-saudara Pekotan Pring, kayaknya ini merupakan fosil kerangka ataupun kerangka. fosil tulang ya Mas Den ya. Saya sangat bangga dan salut kepada orang yang udah berinisiatif mengumpulkan dan membentuk seperti makam gitu kan. Iya. Itu. Seperti istilahnya di Candi Wates itu awalnya kan makam gitu. Ketika di ekskavasi ternyata ada candi. Untuk yang lebih menjawab lagi untuk diteliti kan ini kan Eko. Dari fosil ini bisa dilihat masanya tahun berapa dia hidup begitu ya Mas Den. Yang didapat oleh Mas Den di sini ada sebuah candi kecil yang difungsikan untuk peribadatan. Iya. Selain itu Mas Den, saya mendapati ada satu yang dituakan pada masa itu dan dianggap guru dan sering juga dikunjungi oleh beberapa raja gitu kan. Saudara-saudara Pekotan Pring, kali ini kami mencoba untuk melakukan mediumisasi yang dilakukan oleh Mas Den si Spiritual Muda untuk mengungkap begitu keberadaan tempat ini dari sudut pandang spiritual Mas Den. Rahayu Eyang. Rahayu. Nggih, ngapunten Kang Katayang nggih. Niki wau napa rade kesulitan ngoten Eyang. Kajenge sanjang secara lisan ngoten tasih kesulitan. Mergi napa nggih? Mboten ketata ngoten critane Eyang. Boten ketata sing ditingali niku tasih dereng ketata. Napa wonten sing nutupi napa memang didamel ngoten tentang panggonan niki ya. Diutar namung setunggal. Nggih. Yen diutar sedanten mboten saged. Nggih ya. Mergi panggonane. Panggonan kanggo kathah sing ngrasakaken. Nggih. Sing ditingali pundi sing saged ditembus kali tiyang. Oh ngoten. Dados mriki wonten sing masa luwih sepuh. Bener. Bahkan saderenge Majapahit. Saderenge Majapahit.
Ya, kita dapati teman-teman, kita di belakang layar tadi dengan Mas Den kesulitan untuk mengungkap begitu secara rinci tentang tempat ini. Dan ini adalah jawabannya karena di sini ada peradaban yang lebih tua, bahkan lebih dari peradaban di zaman Majapahit, sebelum Majapahit. Nggih, ngapunten Eyang. Napa wonten sangkut pautane kalian Kauripan dirikip Prabu Erlangga iku wonten ode aku singgah wilayah mriki mergi wonten para resi. Nggih. Resih niku wau ageng napa pengaruhe ya? Ageng damel kerajaan Nusantara. Nggih. Ingkang terakhir Majapahit singgah tempat mriki. Majapahit si saged ditembus kali tiang-tiang. Ditembus maksudnya ya? Ditembus panggonan mriki. Makmur ageng. Matur nuwun sampun rawuh yang nyun agungi pangsami menawi wonten polah tingkah rencang-rencang kadang-kadang mriki nyun agungi pangapunten ya nggih. Setelah melakukan mediumisasi pastinya Mas Den kan melihat apa yang ada begitu tentang keadaan di sini gitu ya. Ada berlapis-lapis gitu Kang Eko. Lapisan budaya ya. Oke. Mungkin seperti itu. Yang pertama masih hutan belantara, cuma ada satu, bukan rumah besar gitu ya, Gubuk gitu kan. seperti gubuk, dan beliau hanya satu orang, dan mungkin beliaulah yang disebut Resih gitu, karena yang saya lihat adanya raja yang datang itu karena beliau itu karena orang itu ya. Iya, karena orang itu gitu. Dan setelah itu ada lagi tiba-tiba perkembangan tuh pesat gitu Kang Eko. Perkembangan tuh pesat ya tempat ini gitu. Tempat ini tuh pesat dan adanya sebuah candi kecil, mungkin yang itu yang saya lihat jadi termasuk padepokan. peribadatan ya, padepokan gitu. Oke. Dan yang kedua ada yang lebih pesat lagi, itu sudah banyak orang lalu lalang gitu Kang Eko. Mungkin itu yang dimaksud dengan di waktu zamannya Majapahit sudah ya. Mungkin seperti Artinya itu. Majapahit mengajak orang-orang sekitar begitu untuk yang mengembangkan wilayah ini. Iya. Tapi padepokan itu tetap gitu, tetap ada gitu Kang Eko. Oke. Kalau istilahnya sekarang mungkin pondok pesantren lah, seperti itu ya Mas. Mungkin seperti itu. Kalau yang pertama sih yang terlihat itu satu orang tadi itu, yang mungkin ya beliau bisa membaca alam gitu Kang Eko. Jadi beliau itu raja berkunjung tuh ingin meminta nasihat tentang perkembangan kerajaannya gitu kan. betul. Artinya beliau yang di waktu itu, yang di sini, yang merupakan hanya punya tempat satu gubuk itu, dia mempunyai keahlian di bidang bisa membaca alam. Iya, gitu. bisa membaca alam. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan Pubarada sebagai penasehat dari kerajaan ataupun Raja Erlangga. Kemungkinan begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab Mas Kenya. Kita kan tidak tahu juga. Iya. Sebenarnya dari beliau tidak menyebutkan nama. Tapi ketika Kang Eko tadi menyebutkan Empu Barada yang hadir saat ini seperti mengiyakan gitu Kang Eko, memberi sambutan, senyum gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, cukuplah
Allah yang Maha Tahu, Iya. karena kita hanya menduga-duga saja, dan ini merupakan ikhtiar kita, Iya. usaha untuk mengungkap dari dimensi masa Iya. lalu dengan cara memasukkan energi ataupun kekuatan atau ilmu historisnya yang ada di tempat sini. Iya, ilmu historisnya. Iya. Yang tepat ilmu historisnya. Ilmu historis. Oke, mungkin Mas Den ada tambahan? Ya, untuk saudara Bongko Tanah Pring, teman-teman Bongko Tanah Pring, ini tadi adalah sebuah usaha kita, Kang Eko, ya gitu ya. Betul. Sebuah usaha kita untuk mengangkat budaya, untuk mengangkat peninggalan leluhur agar tetap terjaga gitu. Dan orang-orang di sini juga tahu, bahkan orang-orang di luar tahu. Tahu tempat di sini pernah ada peradaban yang sangat besar pada masa itu gitu. Salah satu bukti yang otentik adalah ya di hadapan kita ini adalah termasuk lumpang, porselin dan sebagainya. yang harus dijaga gitu, Kang Eko ya. Ya mungkin dari saya pribadi yang bisa saya sampaikan itu, Kang Eko. Oke. Ya, saudara-saudara Bongko Tanah Pring, mungkin cukup di sini dulu untuk penelusuran kita tentang keberadaan dari peradaban kuno. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.